Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Selamat datang kembali di perkuliahan online semester 3. Setelah menerima hasil evaluasi pembelajaran pada semester lalu, saya harap Anda semua bisa melakukan evaluasi diri untuk meningkatkan motivasi dan semangat untuk terus belajar. Dan setelah menjalani liburan semester selama 1 bulan, saya harap Anda memiliki semangat baru dan memiliki motivasi baru untuk memulai perkuliahan pada minggu ini. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada minggu ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran studi selama 1 semester ke depan. Seperti apa penjelasannya? Kita simak pada video berikut ini. Saya akan memulai untuk perkuliahan pada semester ini, yaitu perkuliahan kebijakan dan sistem kesehatan. Tapi sebelum kita mempelajari tentang materi perkuliahan pada minggu ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan yang meliputi ada beberapa materi ada beberapa pokok bahasan, yaitu konsep dan dasar kebijakan, konsep dasar sistem kesehatan, proses pengambilan keputusan, proses pembuatan kebijakan dan kerangka kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, analisis kebijakan, dan yang terakhir ada kebijakan kesehatan nasional, di mana ke-8 pokok bahasan ini akan kita pelajari selama 16 minggu pertemuan yang di dalamnya termasuk ada UTS dan UAS. Kemudian untuk bobot penilaian seperti biasa ada UAS yang bobotnya sebesar 40%, UTS 30%, tugas dan kuis sebesar 30%. Jadi karena bobot pada tugas dan kuis cukup besar, sehingga semua mahasiswa saya harapkan untuk bisa rajin mengerjakan tugas dengan disiplin agar bisa membantu untuk meningkatkan penilaian apabila di UAS maupun UTS nilainya masih kurang optimal. Oke, langsung saja saya akan memulai materi perkuliahan pada minggu ini tentang kebijakan Jadi sebelum kita mengawali tentang kebijakan, saya akan mulai dengan administrasi terlebih dahulu, karena memang kebetulan kalian semua ada di program studi administrasi kesehatan. Jadi Anda semua harus mengenal terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu administrasi. Jadi administrasi itu sebenarnya memang erat kaitannya dengan kebijakan maupun ilmu manajemen. Dan administrasi ini bisa diartikan banyak Dalam pengertian sempit, administrasi itu suatu kegiatan seperti tulis menulis, pengetikan surat, kemudian ada pengarsipan, kemudian pembukuan, itu dalam arti sempit. Nah, kalau dalam arti luas, administrasi itu bisa diartikan sebagai suatu proses. Dan ini lebih ke arah manajemen. Jadi administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengawasan, sampai pencapaian tujuan. Ini hampir sama pengertiannya dengan proses manajemen, karena memang antara administrasi dan manajemen itu saling terkait. Kemudian kalau dari sisi fungsi dan tugas administrasi adalah keseluruhan tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator atau yang memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi. Jadi administrator adalah orang yang memegang jabatan atau manajemen sehingga erat kaitannya dengan proses-proses ini tadi, pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengawasan, dan tujuan. Kemudian dalam kepranataan atau institusi administrasi, administrasi adalah suatu kegiatan dalam suatu lembaga yang melakukan aktivitas tertentu, misalnya di dinas kesehatan terkait kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian rumah sakit adalah segala kegiatan untuk melakukan upaya-upaya penyembuhan atau pengobatan, dan puskesmas, upaya pelayanan kesehatan dasar yang ada di masyarakat. Nah, ini ada unsur pokok dalam administrasi. Jadi ada beberapa unsur yang terkait dalam proses administrasi. Yang pertama ada input atau masukan. Jadi input ini meliputi ada 5M sangat mudah sekali agar bisa mengingatnya disingkat dengan 5M. Ada man,
Man itu adalah orang, money, uang, method, material, dan mesin. Jadi input yang termasuk dalam masukan itu mencakup orang, uang, kemudian cara, kemudian material atau bahan-bahan, dan alat. Nah, ini termasuk dalam input atau masukan. Kemudian berikutnya yaitu proses. Unsur berikutnya yaitu proses. Proses ini merupakan serangkaian kegiatan ya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pemantauan atau monitoring, dan yang terakhir adalah evaluasi. Ya, ini ada dalam proses manajemen. Ada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Kemudian berikutnya yaitu menghasilkan suatu output. Outputnya berupa kegiatan atau program biasanya. Nah, setelah ada output, berikutnya ada outcome. Outcome ini biasanya adalah dampak dari suatu kebijakan. Biasanya misalkan dampaknya itu bisa terkait dengan status kesehatannya bagaimana, angka kesakitannya apakah jadi menurun atau tidak. Itu termasuk dalam outcome. Oke. Ini jelas ya, ini ada unsur administrasi yang berupa ada input, proses, output, dan outcome. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang kebijakan ya. Di sini ada beberapa orang yang mungkin hampir bingung antara kebijakan dan kebijaksanaan. Apakah sama antara kebijakan dan kebijaksanaan? Jadi kebijakan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan policy itu berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dengan menggunakan akal atau kepandaiannya untuk bertindak, terlebih ketika menghadapi suatu kesulitan atau dilema untuk mengambil suatu keputusan. Itu kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan itu berkaitan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu. Jadi kalau kebijaksanaan tuh dia memiliki alasan kenapa dia mengambil suatu tindakan yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Nah, kalau kebijakan ini suatu kemampuan seseorang untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan pemikirannya, berdasarkan kepandaiannya gitu ya, untuk menghadapi suatu kesulitan atau untuk memilih sesuatu. Nah, kebijakan itu merupakan suatu konsensus atau kesepakatan para pengambil keputusan dengan tujuan untuk menanggulangi suatu masalah atau pencapaian suatu tujuan tertentu dengan nilai-nilai tertentu dan merupakan pedoman utama untuk bertindak. Jadi kata kuncinya kebijakan itu merupakan proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk menanggulangi masalah atau mencapai suatu tujuan. Ya, ini jadi proses pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan atau menanggulangi suatu masalah. Kemudian menurut PBB, kebijakan itu merupakan suatu pedoman untuk bertindak ya. Sebagai pedoman untuk bertindak, suatu kebijakan boleh jadi merupakan suatu hal yang amat sederhana atau sangat kompleks. Bisa juga bersifat umum atau bersifat khusus. Bisa juga luas atau sempit, atau luas atau terperinci, kemudian bisa juga bersifat kualitatif atau kuantitatif. Jadi kalau menurut PBB, kebijakan itu merupakan suatu pedoman. Nah, kalau menurut United Nations, kebijakan itu dapat dimaknai berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman untuk bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas tertentu, atau suatu rencana. Ya, oke, ini menurut Allow dan Prewitt, kebijakan adalah suatu ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Jadi kalau menurut Allow dan Prewitt itu merupakan suatu ketetapan yang dilakukan secara berulang atau konsisten ya. Kemudian kalau menurut kamus memberi pengertian bahwa kebijakan adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Jadi kebijakan tuh kalau dari beberapa definisi tadi erat kaitannya dengan pengambilan keputusan, erat kaitannya dengan pedoman, erat kaitannya dengan suatu tujuan dan pilihan. Ya, ini ada beberapa karakteristik dari kebijakan. Yang pertama,
bersifat spesifik dalam bidang kegiatan tertentu. Misalkan kebijakannya untuk bidang kesehatan ya. Kemudian ada yang disebut dengan kebijakan kesehatan, kebijakan ekonomi ya, kebijakan politik, itu macam-macam. Kemudian merupakan usulan-usulan atau proposal khusus. Jadi kebijakan itu berdasarkan dari usulan-usulan atau pemikiran-pemikiran orang-orang. Kemudian memiliki tujuan atau keadaan tertentu yang dikehendaki terutama untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang dihadapi. Jadi kebijakan dibuat pastinya untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah. Kemudian memiliki nilai-nilai dan cara tertentu untuk mencapainya. Kemudian merupakan suatu keputusan pemerintah atau keputusan formal sehingga kebijakan itu biasanya bersifat mengikat dan harus ditaati dan dipedomani oleh para pelakunya. Tadi ya, karena kebijakan itu merupakan suatu pedoman sehingga harus ditaati. Kemudian memiliki program kegiatan yang berkesinambungan mulai dari masukan, input, proses, output, dan outcome ya tadi. Ini erat kaitannya juga. Tadi kan saya sudah sampaikan kebijakan erat kaitannya dengan administrasi karena meliputi kegiatan seperti input, proses, output, dan outcome. Kemudian kebijakan dapat merupakan sebagai suatu teori atau model, merupakan suatu proses dan dimiliki dampak terhadap masyarakat. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat gambarannya bahwa kebijakan itu merupakan suatu keputusan, suatu pedoman yang spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Oke ya. Nah, implikasi kebijakan ini bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah. Kemudian bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Misalkan kebijakan untuk PSBB kita ambil contoh ya, itu merupakan bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah. Berarti bentuk tindakannya itu orang-orang diminta untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah ya, membatasi untuk tidak adanya kerumunan, menutup tempat-tempat umum seperti mal, tempat wisata, itu merupakan salah satu bentuk kebijakan PSBB misalkan ya. Kemudian bahwa kebijakan negara itu baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai landasan ya yang dimaksud untuk tujuan tertentu. Kemudian berikutnya bahwa kebijakan itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Nah, ini kebijakan kesehatan ya. Kalau tadi kebijakan secara umum, kita masuk ke kebijakan kesehatan. Kurang lebih definisinya hampir sama, hanya tujuannya ya. Ini merupakan suatu tindakan pemerintah yang ditetapkan melalui suatu jaringan keputusan yang saling berhubungan dan membentuk suatu strategi untuk mempengaruhi faktor-faktor penentu di sektor kesehatan dalam hubungannya dengan isu-isu strategis agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Jadi segala macam tindakan, pedoman, atau keputusan yang diambil oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian kebijakan kesehatan pada hakikatnya merupakan suatu susunan rancangan tujuan dan dasar pertimbangan program pemerintah yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan merupakan pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan di bidang kesehatan. Oke. Nah, implikasi dari kebijakan kesehatan ini merupakan pernyataan dan tindakan yang mengarah pada upaya peningkatan derajat kesehatan, ya. Kemudian kebijakan kesehatan pada hakikatnya terdiri dari keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Misalnya dalam mengatur pendayagunaan tenaga kesehatan, penataan sistem pelayanan kesehatan, pengatur jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kebijakan kesehatan itu sebuah tindakan, pedoman ya yang mengarah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai pada kebijakan kesehatan. Yang pertama, kebijakan kesehatan tuh harus bermanfaat, harus bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian harus bersifat cerdas, yaitu kebijakan ini tuh tidak merugikan
ya, tidak merugikan pihak-pihak lain. Kemudian kebijakan itu harus bijaksana, ya. Kemudian portabilitas itu memungkinkan untuk dilakukan kebijakannya. Kemudian kebijakan itu memberikan harapan derajat kesehatan yang lebih baik. Kemudian kebijakan kesehatan itu harusnya berorientasi pada upaya promotif dan preventif daripada upaya kuratif dan rehabilitatif. Kemudian kebijakan kesehatan tuh harus berdasarkan pada prioritas, mana yang lebih penting, mana yang lebih krusial untuk dilakukan gitu. Kemudian berdasarkan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat, ya. Kemudian responsivitas atau kebijakan kesehatan tuh harus menanggapi apabila ada suatu masalah, berarti dia harus responsif, harus tanggap terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kemudian sebagai motivator, kemudian bersifat produktif, memadai, mandiri, dan yang terakhir harus adil, tidak boleh menguntungkan atau tidak boleh mendiskriminasi pihak-pihak lain. Ya, ini berikut ini ada tingkatan kebijakan kesehatan ya. Jadi berdasarkan tingkatan kebijakan kesehatan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tingkatan sistemik, yaitu corak utama yang membentuk sistem kesehatan secara keseluruhan. Misalnya keterlibatan institusi publik, peran publik, dan hubungan kesehatan dengan sektor lain. Sedangkan tingkatan program itu memutuskan prioritas untuk pelayanan kesehatan, program-program kesehatan yang nyata, dan cara yang ditempuh di mana sumber daya harus dialokasikan. Kemudian kalau organisasi itu merujuk pada cara yang ditempuh agar sumber daya dapat digunakan secara produktif dan menyediakan pelayanan yang bermutu tinggi. Kalau tingkat instrumental menjadi tingkatan dalam pengembangan instrumen organisasi yang baik, seperti dalam pengembangan sumber daya manusia, kemudian manajemen kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan lain sebagainya. Setelah melihat materi yang sudah disampaikan, saya minta kepada Anda untuk mengisi presensi pada kolom komentar di bawah ini, dan juga untuk mengerjakan kuis yang tersedia pada laman kuliah.ifed.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.